Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan video kali ini teman-teman semua, kita ingin berbagi cara ataupun tutorial membuat soal di Google Formulir ya. Atau yang pertama-tama teman-teman buka aplikasi pencarian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian di Google Chrome ini, silahkan teman-teman login terlebih dahulu di Google Chrome. Kemudian di bagian pojok kanan ini ya, ada titik 9 ini. Teman-teman silahkan saja buka terlebih dahulu Google Drive ya. Apabila tidak muncul di sini, teman-teman silahkan ambil ke bagian pencarian ini, ketik saja Google Drive ya, Google Drive. Nah, kemudian silahkan untuk login terlebih dahulu ke Google Drive. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan Google Drive? Yaitu karena tujuan utama memudahkan teman-teman semua untuk membuat soal dan juga file hasil jawabannya itu supaya tidak kemana-mana ya. Artinya dalam satu wadah, dalam satu folder. Sehingga memudahkan untuk kita dalam mencari yang mana jawaban dari peserta ataupun responden itu ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita bikin buat folder baru, kita klik saja baru ini, kemudian pilih folder baru. Nah, di sini isikan saja sesuai dengan folder yang teman-teman inginkan ya. Di sini saya membuat dengan eh, nama foldernya adalah PAS tahun 2024. Nah, seperti itu ya teman-teman ya penilaian akhir semester ganjil ya. Tahun 2024-2025. Kemudian kita bikin saja buat. Nah, kemudian ini tadi folder yang baru saja kita buat pas ganjil tahun 2024-2025. Kemudian kita buka foldernya. Nah, di sini adalah isi daripada folder itu masih kosong. Kemudian kita bikin yaitu bikin soalnya menggunakan Google Form ya, Google Form ataupun Google Formulir ya teman-teman ini. Kita pilih saja ini Google Formulir, kita klik. Nah, kemudian ini sudah muncul ke halaman Google Formulir yang ingin kita bikin sebagai pembuatan soal itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, jawaban, dan juga setelan ya. Kita terlebih dahulu, kita otak-atik terlebih dahulu mengenai pengaturan ataupun setelannya. Nah, di sini jadikan ini sebagai kuis. Kalau kita klik ini ataupun kita aktifkan, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Ini nilainya terkait dengan nilainya nanti segera setelah setiap pengiriman ataupun nanti ya. Di sini saya memilih segera ya, setelah setiap pengiriman. Jadi artinya setiap siswa selesai mengirimkan soalnya, maka akan eh, ada apa dan ada nilainya ya seperti itu ya, ada rilis nilainya. Kalau kita mengaktifkan yang nanti berarti setelah kita tinjau baru ada nilainya. Di sini saya menggunakan segera setelah setiap pengiriman. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini adalah pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Ya, artinya kalau kita mengaktifkan ini berarti siswa itu bisa melihat jawaban yang salah ya, seperti itu ya. Di sini saya tidak aktifkan, kemudian di sini jawaban benar. Di sini apabila kita aktifkan, maka siswa dapat melihat jawaban yang benarnya ya. Di sini juga saya tidak aktifkan. Kemudian nilai poin. Responden dapat melihat nilai poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban ya. Ini saya aktifkan saja. Kemudian kalau tidak diaktifkan artinya siswa itu tidak melihat eh, tidak melihat poin setiap jawabannya ya. Di sini saya aktifkan. Tidak diaktifkan juga tidak apa-apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian nilai poin pertanyaan defaultnya berapa? Kalau misalnya ada 20 soal berarti untuk nilai 100 berarti 100 bagi 20 setiap soalnya ada 5 poin. Ya di sini kebetulan saya menggunakan 20 soal ya teman-teman ya. Berarti untuk mendapatkan nilai 100 satu soalnya adalah 5 poin.
Ini di sini disesuaikan dengan teman-teman. Kemudian selanjutnya di bagian jawaban mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi ini kita klik ke bawah. Nah, di sini eh, kumpulkan alamat email telah diverifikasi. Di sini izinkan pengeditan respon. Kalau teman-teman aktifkan ini berarti siswa dapat eh, mengedit jawabannya. Di sini saya tidak aktifkan. Kalau di sini di bawahnya lagi batasi ke satu jawaban. Nah, berarti kalau diaktifkan seperti ini, siswa hanya memiliki satu kali jawaban ataupun cuman satu kali menjawab dan harus masuk ke login ke Google ya seperti itu kalau kita aktifkan. Sini tidak saya aktifkan, artinya siswa tidak perlu login. Nah, kemudian selanjutnya ke bagian presentasi. Ini ada tampilkan status progres. Kita aktifkan saja. Acak urutan pertanyaan, artinya kalau diaktifkan berarti antara satu siswa dengan siswa yang lain kemungkinan urutan soalnya bisa berbeda seperti itu. Kemudian selanjutnya konfirmasi pesan. Jawaban Anda telah dicatat. Ini kalau ingin apa? Kalau ingin konfirmasi jawabannya berbeda, silahkan saja teman-teman bikin untuk narasinya. Di sini saya mengikuti di sini saja. Kemudian di bagian selanjutnya, kalau ini tetap sama. Ini kemudian kita kembali ke bagian pertanyaan. Nah, di bagian pertanyaan ini silahkan teman-teman berikan yang pertama dulu berikan judul formulirnya ya. Misalnya di sini saya judulnya adalah penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 seperti itu ya. Kemudian deskripsinya SMPN 1 atap 1 Sebangau Wala. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini lagi deskripsinya mata pelajaran matematika. Oke. Ini adalah judulnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita bikin eh, nama ya. Artinya nama ini wajib diisi oleh siswa atau responden. Kita bikin saja pertanyaannya ataupun namanya. Nah, di sini adalah jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian di sini kita pilih wajib diisi ya. Kemudian untuk kunci jawaban karena ini tidak memerlukan poin, kita ubah saja ke 0 ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah nama biasanya ada kelas ya teman-teman ya. Kelas. Nah, kelas ini adalah kita pilih saja pakai drop down ya. Karena ada opsi-opsi yang harus dipilih siswa. Opsi satu misalnya karena kami SMP ya, kelas 7, opsi 2 kelas 8, dan opsi 3 adalah kelas 9. Seperti itu teman-teman ya. Di sini juga pertanyaannya wajib diisi. Kuinnya kita kosongkan saja. Selesai. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau teman-teman ingin melihat tampilan ketika siswa buka ataupun ketika eh, di tampilan siswa, pilih saja ini, perhatian jauh. Nah, maka muncul seperti ini teman-teman ya. Artinya siswa nanti memilih nama dan juga kelasnya ya, karena ini drop down ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian setelah itu, ini adalah bagian pertama ya.
bagian halaman. Kemudian kita ingin membuat eh, halaman soalnya ya. Maka kita pisah saja dari halaman ini. Kita pilih bagian tambahkan bagian ini. Oke, nah bagian selanjutnya ini adalah bagian soal. Judul misalnya kita tuliskan jawablah pertanyaan pertanyaan dengan cepat. Itu ya misalnya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya teman-teman tentunya dipersiapkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Kita copy saja, kemudian langsung kita paste. Nah, kemudian di bagian opsi ini adalah jawabannya ya teman-teman ya. Di sini kita copy saja semua jawaban yang sudah ada ini. Kemudian kita paste langsung di bagian opsi 1, kita Ctrl V, maka akan otomatis A, B, C, D. Nah, di sini tambahkan kunci jawaban teman-teman. Jangan lupa. Negatif 5 ditambah 8 berarti negatif 7. Kita pilih ini. Kita pilih selesai karena poinnya 5, karena 20 soal. Oke. Nah, seperti itu. Ini juga kita pilih wajib diisi ya teman-teman ya. Nah, misalnya ada pertanyaan ataupun jawaban yang gunakan gambar, teman-teman pilih saja ini, ada tambahkan gambar sebaris misalnya ya. Di sini kebetulan tidak ada. Kalau misalnya teman-teman ada menggunakan gambar, tinggal dicari saja gambarnya di file ataupun filenya di tempat teman-teman ya. Kemudian kita selanjutnya kita tambah lagi pertanyaan. Maka kita masukkan sama seperti tadi satu persatu ya teman-teman ya. Mana itu nah? UV Coca-Cola. Nah, anak Nah, kemudian untuk semalam aja ayah. jawabannya kita pilih lagi. Kemudian di bagian kunci jawaban, kemudian kita pilih selesai. Apabila teman-teman ingin melihat tampilan di eh, tempat siswa ataupun di tempat responden, silahkan saja di bagian perhatiin jauh ini. Nah, ini adalah halaman pertama. Kemudian setelah siswa mengisi, ini ada ketukar ya. Maka karena kita tadi membuat halaman 2, bagian 2 ini, maka munculnya ada tombol berikutnya ya, next-nya. Next seperti ini. Nah, ini adalah soalnya tadi ya teman-teman ya. Baik, kita kembali ke formulirnya. Dan teman-teman bagi membuat soal dalam bentuk eh, simbol ataupun biasanya di Google apa atau biasanya di Word ya teman-teman ya, bagian equation ini. Kalau yang biasanya kebanyakan soal-soal matematika ya, kita menggunakan equation ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kita kopikan secara equation ya teman-teman ya. Misalnya kita membuat
insert equation yang ini, maka akan berbentuk seperti ini. Kalau kita kopikan, maka ini ada yang tertinggal ya teman-teman ya. Kita coba, misalnya kita paste. Nah, maka ada sebagian soal yang dari hasil equation tadi tidak mau masuk ke dalam Google Form-nya ya. Nah, maka solusinya supaya bisa masuk file tadi ataupun file dalam bentuk Word tadi kita membukanya lewat Google Doc terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ini kita buka menggunakan Google Doc ya, yang mana file ini kita upload terlebih dahulu bisa ke Google Drive, file dari Word tadi, kemudian kita membukanya menggunakan Google Doc ya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Dokumen ya. Nah, maka kalau sudah tampilannya seperti ini, kita bisa mengkopinya ya teman-teman ya. Kita coba. Oke, kita coba nomor 8 ini ya, kita kopikan saja dan kita paste di formulirnya. Nah, maka akan bisa ya terkopi dan terpaste di Google Form ini. Nah, itu apabila kasus teman-teman yang menggunakan equation ya, biasanya kalau soal-soal matematika atau IPA ya biasanya kita menggunakan equation ya teman-teman ya. Itu untuk solusinya. Apa ini? Everyone. Ayo. Aduh. Nah, apabila teman-teman sudah menyelesaikan ini, misalnya ingin menambahkan lagi ya, kita bisa tambahkan di bagian tema ini. Ingin merubah teks juga bisa, headernya ini ya, misalnya kita rubah ke komeksan, nah maka seperti ini. Kemudian di bagian pertanyaannya bisa juga dengan kita otak-atik dengan merubah bagian tulisannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ingin menambahkan header, tambahkan saja. Pilih gambar yang sudah ada ataupun mau teman-teman upload, terserah. Kita memakai tema yang ada di sini saja. Kantor dan sekolah ya. Kita coba kita cari. Ini ya misalnya ya. Atau ini juga bisa. Kita sisipkan. Nah, maka akan muncul tampilan headernya seperti ini ya teman-teman. Itu. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita eh, kalau sudah selesai tinggal kita kirim ya. Ini. Kita ambil tautannya, misalnya kita persingkat saja, kita salin. Nah, tautan ini silakan teman-teman kirimkan ke misalnya ke grup WA ataupun lain sebagainya ya, ke siswa, ke responden ya, sehingga itu bisa mengerjakannya ya. Kita coba tautan tadi. Nah, maka seperti ini. Ini kita sudah login ya. Ini tadi masih kesalahan ya. Kita coba perbaiki. Namanya seharusnya di bagian atas ya. Atas. Lagi kita acak tadi. Berikutnya, misalnya kita jawab.
Bagaimana? Maka kita kirim jawabannya. Kemudian kita bisa melihat skornya ya, siswa atau responden. Nah, dapat 15 dari 40 soal ya, karena soalnya belum semuanya ya. Nah, jadi guru bisa melihat eh, di bagian jawaban ini. Sini sudah ada ringkasan ataupun jawaban dari responden ya. Ini ada satu orang responden. Ya. Wah. Nah, dan juga eh, bisa melihat ke bagian kalau seperti ini agak kesulitan ya kita melihat melihat nilainya. Satu jawaban benar ya. Kita bisa melihat ke bagian tabelnya ya, link ke spreadsheet-nya ya. Kita buat ini pilih yang ada, kita pilih saja. Kita ulang saja. Lihat spreadsheet baru berarti. Nah, ini ada hasil dari jawaban responden ya, teman-teman ya. Dan juga skornya juga sudah ada. Nah, seperti itu kira-kira untuk melihatnya. Kemudian kita bisa cek di Google Chrome. Ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul formulir tadi dan juga formulir dari tabelnya ya, memudahkan kita untuk melihat hasil jawaban siswa atau responden ya, teman-teman ya. Mungkin seperti itu cara mudahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.